Oke, selamat malam semuanya. Di sini ada beberapa yang masih off cam. Mungkin di sini yuk kita bisa on cam dulu. Kita mau bareng-bareng nih PD bersama teman-teman dari PD Santa Michael Palopo. Terima kasih tadi pujiannya yang luar biasa dari teman-teman CSM, sungguh memberkati. Nah, Bapak Ibu, teman-teman juga yang terkasih, tadi saya juga lihat beberapa teman muda. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Gabriela Stevi, tapi saya biasa dipanggil dengan Stevi. Saya berasal dari BPK PKK Keuskupan Agung Semarang, cuman saya tinggalnya di kota Solo atau Surakarta. Mungkin kalau orang dulu mungkin kurang kurang familiar dengan kota Surakarta atau Solo, tapi sejak presidennya Bapak Jokowi dari Solo, kota Solo lumayan jadi terkenal ini. Jadi pada kesempatan malam ini saya senang sekali boleh hadir di sini, ketemu dengan Bapak Ibu, buat kita sharing bareng. Kita mau sharing bareng. Saat ini saya melayani di BPK PKK Keuskupan Agung Semarang sebagai koordinator bidang media dan juga sebagai pewarta muda, pengajar jenjang retret dan juga sebagai pengajar dan guru SEP atau CAP, Sekolah Evangelisasi Pribadi. Nah, tema pada malam hari ini, saya kemarin dikasih tema itu judulnya Yang Muda, Yang Berkarya. Jadi sebenarnya saya senang dapat tema ini karena berarti saya dianggap muda. Dan memang saya masih muda. Saya ini belum menikah kok, masih single. Jadi ya kita mau sharing bareng gimana sih supaya semakin banyak nih orang muda yang boleh gabung di PD kita, di komunitas kita. Nah, sebelum masuk ke situ, saya mau sedikit sharing nih. Ini terjadi di Pulau Jawa terutama, tapi saya nggak tahu kalau di teman-teman yang ada di Sulawesi ini bagaimana. Benar ya, Pulau Pulau ada di Sulawesi. Betul, betul. Tadi sudah saya set. Jadi kalau yang Bener. jadi kejadian di Pulau Jawa itu kalau dulu sebelum pandemi ini ketika kita masih banyak kegiatan offline, OMK yang namanya orang muda Katolik itu sangat terkenal dengan ini apa biasanya nih kalau kita di paroki itu kita mentok-mentoknya jadi penjaga parkir. Itu kalau kita di Pulau Jawa itu biasanya sangat familiar. Para OMK mentok itu apa ya? Paling paling banternya itu jadi penjaga parkir. Biasanya seperti itu. Tapi ketika sekarang ini karena ada pandemi, mau nggak mau yang sudah senior-senior itu kan tidak boleh ke gereja ya. Terus yang muda masih kecil-kecil juga tidak boleh. Mau nggak mau itu OMK tuh banyak sekali berkontribusi di paroki-paroki, terutama ketika eh, beberapa sudah menjalankan yang namanya misa apa namanya misa offline itu mereka sangat berkontribusi luar biasa. Ada yang membantu di bagian tata laksana gereja, kemudian yang mereka bantu barcode. Terus yang sekarang lagi ini tuh di bagian multimedia. Banyak sekali komsos-komsos itu dari anak muda, orang muda Katolik. Jadi yang mau saya ceritakan adalah bahwa mungkin dulu itu kelihatannya OMK tuh paling banter cuma jadi tukang parkir gitu. Tapi ketika kita diberi kesempatan yang luar biasa, kita dimaksimalkan luar biasa, itu ternyata kita bisa memberi lebih, membantu lebih di bagian-bagian yang mungkin kita sendiri pun juga apa ya kurang kurang tadinya tuh kita nggak tahu kalau kita ternyata ada di situ. Nah ini terjadi juga dengan saya. Saya itu kan di bidang media di BPK. Dulu mungkin Zoom itu belum terlalu in, tapi gara-gara semua itu serba online, mau nggak mau tuh kita harus belajar. Akhirnya, puji Tuhan saya senang sekali melihat teman-teman tuh mulai dari yang muda sampai yang sudah senior itu mereka sudah fasih Zoom. Bahkan orang tua saya, ibaratnya mama saya aja atau papa saya yang lumayan gaptek itu mereka sudah bisa nge-zoom sendiri. Jadi ternyata wah dampaknya ini luar biasa ya dengan ada blessing in disguise. Nah, Bapak Ibu, teman-teman yang terkasih di dalam Kristus, nah, saya juga dikasih tema yang menarik dari 1 Timotius 4 sampai 12. Sebentar, saya mau sharing screen dulu.
Oke, sudah kelihatan ya? Udah. Nah, saya dikasih ini, ayatnya bagus sekali ini. Dari 1 Timotius 4 ayat yang kedua. Coba saya minta dari Sis Nining ini yang tadi itu senyum-senyum terus untuk membantu membacakan ayatnya ini. Ready. Wah, luar biasa. Boleh di 1 Timotius 4 ayat 2. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Oh, terima kasih Sis Nini. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kita mungkin sering sekali mendengar ayat ini. Dan biasanya dari bacaan ini, ayat ini tuh sering sekali disangkut pautkan dengan yang namanya anak muda. Nah, ketika saya mendapat ayat ini, saya pun juga mencari tahu tentang apa ayat ini. Dan kita bisa lihat di sini, siapakah Timotius itu? Kenapa kok tentang ini tuh sering sekali digunakan untuk konteks anak muda? Pokoknya anak muda itu ibaratnya jangan sampai deh orang menganggap kamu rendah bahwa ternyata orang muda itu biasa. Nah, sebenarnya siapa sih si Timotius ini? Nah, ternyata setelah saya cari tahu ada hal yang menarik juga Bapak Ibu dan teman-teman di sini. Timotius seperti yang kita lihat di gambar itu adalah Timotius muda bersama Santo Paulus. Jadi Timotius ini muridnya Santo Paulus atau bisa dibilang anak rohaninya Santo Paulus. Dan kenapa kok ayat ini tuh sering banget nyangkut dengan yang namanya anak muda? Karena ternyata Timotius ini adalah seorang muda yang mana dia itu walaupun muda tapi dia sudah diajak sama Santo Paulus itu untuk mewartakan Tuhan. Dia dipercaya oleh Santo Paulus untuk ikut dengan dia untuk mewartakan firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu bisa bayangkan Santo Paulus itu pada zamannya itu pasti seorang yang terkenal juga ya. Mungkin kalau anggaplah mungkin dia ibarat kata seorang uskup gitu, tiba-tiba dia ngajak seorang anak muda yang mungkin kita nggak tahu siapa, udah yuk ikut gitu. Kita bisa bayangkan betapa ibaratnya itu mungkin bahasa Jawanya tuh jeglek, tapi bahasa Indonesianya apa ya? Duh, susah. Pokoknya agak kontras gitulah. Tapi di situ Santo Paulus itu sangat percaya, dia yakin sama yang namanya Timotius ini, kalau Timotius ini bisa menjadi rekannya dia, bisa menjadi muridnya dia yang bisa diandalkan. Itu ada di ayatnya. Nah, si Santo Paulus ini percaya dan yakin bahwa Timotius ini bisa menjadi teman sepelayanan yang setia. Itu ada di bacaannya di Filipi 2, 19-23. Di situ Santo Paulus bercerita bahwa ternyata Timotius yang muda ini, yang benar-benar masih muda ini, dia bisa menjadi partner yang seimbang Santo Paulus. Padahal kalau kita bayangkan mereka tuh sungguh kontras ya. Kalau saya baca dari ceritanya ini Santo Timotius ini waktu itu masih berusia sekitar 18 sampai 23 tahun, sedangkan Santo Paulus ya sudah berusia lumayan cukup lanjut. Nah, dari kisahnya Santo Timotius ini saya jadi ingat pengalaman saya pertama kali saya melayani di PD saya. Saya berasal dari PD PKK Missio Dei dari kota Solo. Dan pada waktu itu saya ikut SHDR atau Seminar Hidup Baru pun tidak datang dengan sendirinya ya Bapak Ibu. Jadi wah saya itu bukan tipe anak rohani yang pengen kenal Yesus datang ikut SHDR itu sungguh bukan saya. Jadi dulu saya ikut SHDR atau Seminar Hidup Baru itu pun dijebloskan oleh orang tua saya. Tiba-tiba didaftarin, mau nggak mau harus ikut. Sebagai anak udah dibayarin, mau nggak mau harus ikut ya, daripada saya nggak boleh pulang rumah gitu. Akhirnya ya udahlah saya ikut SHDR. Dan Bapak Ibu bisa bayangkan saya itu dulu anaknya itu sangat amat pemalu. Saya itu nggak bisa ngomong. Jadi ini lumayan kebalikan. Saya tuh mindernya tuh luar biasa Bapak Ibu. Jadi kalau datang ke suatu acara, saya tuh mesti menyendiri. Karena saya tuh orang tipe yang tidak bisa gaul. Kalau ketemu orang itu malu dan minder. Nah, tapi dari situ, dari yang namanya Seminar Hidup Baru, Tuhan itu mengubah saya. Dan dari SHDR itu saya mulai mengenal yang namanya pelayanan. Dan kalau sekarang saya boleh melayani di bidang pewartaan,
ketika saya dulu pertama kali melayani di sebuah PD itu saya melayani sebagai tukang bikin poster. Jadi saya basicnya tuh tidak ada basic design, cuman saya tuh seneng edit poster-poster gitulah. Nah, jadi ceritanya saya itu selesai SHDR biasa. Kalau selesai seminar hidup baru itu kan kita suka ditawar-tawari tuh, mau melayani di mana, ayo ikut, gini-gini dan sebagainya. Nah, di situ ada satu senior PD saya, dia kayaknya tahu saya itu bisa bikin poster. Akhirnya dari situ saya dipercaya udah, Steph kamu coba deh buat gitu. Saya bilang kan, loh saya tuh nggak ada basic design loh, saya tuh cuman bisa-bisa aja gitu. PD saya pada waktu termasuk PD yang jumlahnya lumayan, tidak kecil, jadi jujur saya minder gitu. Tapi si senior saya ini bilang, udah nggak apa-apa, coba aja, pokoknya bisa lah gitu. Ya udah, saya coba bikin posternya. Dan puji Tuhan ya nggak jelek-jelek amat lah gitu. Nah dari situ, dari pengalaman hal kecil, saya mulai sering diajak, dilibatkan sampai akhirnya dari yang mulai sebagai anak, ibaratnya anak ministry atau anggota pelayanan, sampai akhirnya saya dipercaya menjadi waktu itu di PD sebagai koordinator bagian publikasi atau desain. Nah, apa yang mau saya bilang itu adalah bahwa ketika kita itu mau melibatkan anak muda, saya kasih tips ini. Kalau kita itu pengen anak mudanya banyak di PD, kita itu harus kasih mereka itu bebek. Bapak Ibu tahu bebek? Siapa di sini Bapak Ibu yang senang sama bebek goreng? Kalau di Solo itu ada yang terkenal, bebek goreng Slamet. Itu biasanya kalau saya keluar kota itu suka ada bebek goreng Slamet, itu terkenal. Nah, saya kasih tips ya Bapak Ibu, teman-teman juga, kalau Bapak Ibu pengen mengajak anak muda untuk gabung, untuk bisa in di dalam komunitas, kasih mereka bebek. Nah, ini gimana caranya? Kasih mereka bebek. Apa itu bebek? Kita mau cari tahu bareng-bareng. B yang pertama adalah kita ajak mereka dan kita memberi mereka kesempatan. Nah, ini kisah yang sama yang terjadi di Lukas 6:12-16. Ini ceritanya adalah ketika Tuhan Yesus itu pertama kali mengajak ke-12 murid-muridnya. Jadi Tuhan Yesus memilih nih ke-12 rasulnya. Dari situ Tuhan mengajak. Kalau ditanya Tuhan itu apa, enggak bisa. Kalau Tuhan itu mengerjakan semuanya sendiri. Tuhan itu kan penuh kuasa. Tuhan itu kan pokoknya wah. Sebenarnya dia bisa kan. Sebenarnya dia nggak perlu kita, nggak perlu saya, nggak perlu Sister Resia, nggak perlu Nining, nggak perlu CSM, atau semuanya lah. Sebenarnya bisa kan. Tuhan tuh bisa melakukan itu semua. Tapi kenapa kok Tuhan itu tetap mengajak, memilih 12 rasulnya, Tuhan itu tetap mengajak kita semua yang ada di sini itu untuk menjadi murid-muridnya, menjadi anaknya. Kenapa? Karena Tuhan itu pengen berbagi sama kita. Tuhan itu pengen kita itu jadi rekan sekerjanya Tuhan. Tuhan itu pengen kita itu juga terlibat di dalam karya penyelamatannya dia. Nah, fenomena yang sering terjadi, tentunya tidak di PD ini, mungkin di Pulau Jawa, di tempat saya berasal. Biasanya para senior, terutama nih yang mereka sudah lama di PD atau foundernya PD, pendirinya PD, itu biasanya takut untuk memberikan kesempatan kepada yang muda-muda. Karena biasanya belum apa-apa tuh sudah begini. Anak muda itu bisa apa toh? Bisanya ngabisin anggaran. Itu ya pernah terjadi juga di tempat saya. Kayaknya, nanti sayang kalau acaranya gagal itu gimana? Kita sudah menyiapkan segala sesuatunya dengan baik, tapi nanti kalau mereka tidak prepare dengan itu kan sayang. Ini PD yang sudah saya bangun loh bertahun-tahun gitu. Terus ini anggarannya kok segini, itu buat apa saja? Nah, biasanya kebanyakan para senior, tidak semua ya Bapak Ibu, itu mungkin ragu atau mungkin mereka itu sangsi ya untuk memberikan kesempatan bagi para muda. Jadi Bapak Ibu dan teman-teman semua, kalau kita mau mengajak para muda, B yang pertama adalah kita harus berani beri kesempatan
jangan takut gagal. Pokoknya kasih aja kesempatan. Dan saya bersyukur sekali bahwa saya di BPK Semarang, koordinator BPK saya itu sangat mendukung yang namanya anak muda. Jadi saya itu di bidang 6 itu jadi satu dengan bidang 5. Bidang 5 itu kepemudaan. Dan ketika kita tuh mengajukan anggaran itu hampir tidak pernah ditolak oleh koordinator BPK saya. Karena mereka udah nggak apa-apa, kasihan mereka yang muda tuh nggak bisa cari duit, ya sudah kita bantu. Tapi ya kita tentunya harus memberi juga yang terbaik untuk BPK kita. Jadi Bapak Ibu, saya juga pengen berbagi bahwa kita tidak perlu takut deh untuk memberi mereka kesempatan, untuk memberi mereka itu apa ya namanya, tempat untuk mereka tuh bisa menunjukkan. Karena sama seperti saya ini benar-benar saya alami bahwa ketika ternyata pada waktu itu saya bersyukur oleh senior saya itu diajak, saya itu dipercaya walaupun saya aja tidak percaya dengan diri saya, tetapi dia mengajak saya dan akhirnya saya jadi, oh ternyata saya bisa ya. Jadi mungkin kendala para muda juga adalah mereka itu sebenarnya juga takut, Bapak Ibu. Jadi mungkin mereka tuh juga minder kalau diberi kesempatan. Nah, maka dari itu kita para senior, kita para yang sudah lebih dewasa imannya juga, ayo kita beri kesempatan dan mensupport mereka terutama. Tidak hanya memberi kesempatan, tetapi juga mendampingi mereka selama berjalannya waktu. Gitu. Nah, terus B yang kedua, tadi kan bebek, B, ada B lagi. B yang kedua adalah berdoa. Mungkin ini terdengar klise ya Bapak Ibu, berdoa. Ayatnya masih sama dari Lukas. Sorry, ini kayaknya ada tipe. Dari Lukas 6, 12 sampai 16. Kisah yang sama ketika Tuhan Yesus memilih para rasul. Coba saya mau minta Bapak Ibu, apa yang Tuhan Yesus lakukan sebelum dia itu memilih para rasulnya. Bapak Ibu bisa bantu, atau yang membawa Alkitab bisa buka di Lukas 6. Ini sorry, saya salah ketik ini. Dari Lukas 6 ayat ke-12. Kalau yang sudah menemukan, mungkin bisa bantu Lukas 6. Ya, betul, Lukas 6 ayat 12. Mungkin ada yang sudah bisa menemukan. Bisa saya bantu lagi ya? Saya Boleh, baca. siap. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Ini sampai ayat berapa ya? Udah, situ aja. Terima kasih. Nah, Bapak Ibu, kalau kita lihat, Tuhan Yesus aja sebelum memilih para pelayannya, Tuhan itu berdoa. Tuhan Yesus yang seorang Yesus, seorang Tuhan, seorang yang luar biasa, yang ibaratnya kuasa, tetapi ketika Tuhan itu mau memilih para rasulnya, para muridnya, Tuhan Yesus itu berdoa. Kenapa kok Tuhan Yesus itu berdoa? Karena di situ Tuhan Yesus ingin menyertakan kuasa Allah dalam pemilihan para rasulnya. Dan terbukti ketika Tuhan Yesus sudah berdoa dan memilih para rasulnya, ketika Yesus akhirnya wafat, ketika mereka pun sempat mengalami ketakutan, tapi di situ Tuhan mengirimkan Roh Kudus-Nya, para rasul ini pun akhirnya mereka bisa mewartakan kabar itu dan mereka bisa menjadi para rasul yang tangguh dan mereka itu bisa menjadi murid-muridnya yang luar biasa dengan terbukti apa? Dengan terbukti ada kita semua yang ada di sini. Jadi Bapak Ibu coba lihat sebelah kiri, sebelah adalah murid Tuhan yang luar biasa yang Tuhan itu sebenarnya sudah doakan kita. Jadi Bapak Ibu teman-teman semua, ketika kita tuh juga mau melibatkan anak muda, kita jangan lupa yang namanya berdoa. Mungkin ini tidak hanya terjadi di PD Santa Michael Palopo ya, di tempat saya, di PD saya juga, belakangan ini juga proses kaderisasi untuk proses mencari orang baru itu memang tidak mudah. Tapi kita harus tetap berdoa dan kita minta sama Tuhan. Tuhan tolong kirimkan anak-anak muda, Tuhan tolong kirimkan pelayan-pelayan baru, Tuhan tolong kirimkan kita itu tim-tim baru. Jadi Bapak Ibu kita harus senantiasa berdoa, kita benar-benar datang sama Tuhan, kita bawa setiap permohonan kita dan supaya Allah itu juga menyertai di dalam setiap kita untuk mencari ini para domba-domba yang baru,
para teman-teman yang baru. Balik lagi ke cerita ketika saya akhirnya ikut SHDR, kalau Bapak Ibu tahu, orang tua saya, terutama mama saya itu orang karismatik. Jadi dia itu sudah ikut persekutuan doa itu sudah lama, sudah termasuk sebagai pengurus. Tapi pada waktu itu saya itu orang yang termasuk tidak suka dengan karismatik, apalagi doa yang angkat tangan gini terus sambil nangis-nangis gitu. Rasanya itu kok terlalu gimana. Tapi mama saya itu selalu doakan saya. Dia doanya itu cuma satu, bahwa dia rindu anak-anaknya itu untuk melayani. Memang tidak instan. Doanya itu kalau saya tanya itu mungkin lebih dari 5 tahun, 10 tahun mungkin. Tapi ya akhirnya Tuhan itu jawab doa itu, dan ya Tuhan pakai saya buat melayani. Jadi Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu rindu banyak anak-anak muda, mari kita doakan. Kalau perlu doa syafaat khusus minta anak muda untuk datang di PD kita. Supaya semakin banyak anak-anak yang rindu, karena doa orang benar itu besar kuasanya. Saya yakin Bapak Ibu semua di sini adalah orang benar. Betul Bapak Ibu. Karena saya lihat sukacitanya itu luar biasa. Nah, kalau tadi supaya anak muda itu datang, kita perlu kasih mereka bebek. B yang pertama adalah beri kesempatan. B yang kedua adalah berdoa. Yang terakhir adalah kenakanlah kasih sebagai pengikat. Ayatnya dari Kolose 3:14. Ini ayat yang sangat amat bagus sekali. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Nah, saya mau kasih satu rahasia buat Bapak Ibu, saudara-saudari teman-teman semua, bahwa OMK atau Orang Muda Katolik itu akan hadir dan akan betah di mana mereka bisa merasa nyaman, merasa diterima, dan merasa disupport. Itu tipsnya. Jadi ketika anak muda itu merasa dirinya disupport, diterima, dan dia merasa nyaman, di situ mereka akan betah. Itu rahasianya OMK. Itu sudah saya survei, bahkan saya juga mengalami, saya survei ke teman-teman saya juga hal yang sama. Ini bisa jadi satu refleksi yang bagus, apakah selama ini kita yang mungkin sudah lama di PD, kita mungkin yang sudah disebutnya petinggi-petinggi PD, senior-senior PD, apakah kita sudah memberikan pengaruh yang positif, suasana yang positif buat teman-teman muda kita? Atau jangan-jangan, saya yakin tidak terjadi di sini, bahwa kita ternyata menjadi orang yang toksik. Toksik itu apa ya? Orang yang membuat lingkungan tuh menjadi tidak nyaman, sehingga orang itu malas untuk datang. Ini bisa menjadi refleksi saya. Dan biasanya yang menjadi masalah antara anak muda dan orang tua adalah masalah komunikasi. Itu sering sekali terjadi miskom. Kenapa? Karena anak muda, termasuk saya, itu cenderung menggebu-gebu, emosional, terus pengennya serba cepat, sedangkan yang sudah senior biasanya lebih bisa berpikir panjang, lebih bisa tenang, pelan-pelan. Tapi yang anak muda ini tidak bisa. Anak muda itu punya, ayo cepet, ini kok lama banget sih responnya, dan lain sebagainya. Nah, ini biasanya terjadi miskom atau gesekan di situ, dan ini sudah saya alami juga. Karena saya berada di BPK, saya juga ketemu dengan banyak senior di BPK saya bertemu dengan banyak berbagai macam karakter orang. Kalau ditanya apakah syok, pertama kalinya syok, karena ya itu tidak biasa. Saya sebagai yang muda itu kadang harus bisa berkomunikasi dengan baik, menyampaikan dengan baik, tapi kayak karena seringkali anak muda itu menggebu-gebu, bergelora, emosional, jadi sering ada miskom di situ. Jadi Bapak Ibu, saya mau kasih tips juga. Ada satu ayat yang menarik ketika saya kemarin mencari dari 1 Timotius ini. Ada dari 1 Timotius 5 ayat 1-2. Mungkin Bapak Ibu yang membawa kitab suci bisa dibuka nih. Ayatnya itu bagus sekali. Janganlah engkau keras terhadap orang tua,
melainkan tegurlah dia sebagai bapak. Tegurlah orang-orang muda sebagai saudaramu. Perempuan-perempuan tua sebagai ibu, dan perempuan-perempuan muda sebagai adikmu dengan penuh kemurnian. Jadi Bapak Ibu, teman-teman, ketika ada yang salah nih, kita menegurnya itu dengan penuh kasih. Jangan menghakimi. Dulu zamanku nggak ada kayak gini-gini gitu. Dulu waktu saya ikut PD nggak ada kayak gini-gini atau dibanding-bandingkan. Kok sekarang gini, kok dulu gini gitu. Jangan seperti itu. Tapi kita bisa menegurnya itu yang membangun. Menegurnya itu yang memberi tidak ingin menyakiti, tapi kita ingin merangkul mereka. Anak muda itu senang sekali yang namanya diperhatikan. Jadi ketika misalnya dalam satu event, mungkin bisa sering juga ditanya, kita bisa tanya gimana kabarnya, ada kesusahan apa, perlu dibantu apa. Kita tuh senang sekali dengan hal-hal seperti itu. Itu beneran. Jadi kenapa kok kasih itu sangat-sangat penting? Karena dengan kasih itu kita jadi bisa berkomunikasi dengan baik, kita juga bisa merangkul semua segala umur, Bapak Ibu dan teman-teman. Dan dengan kasih itu kita bisa Kita bisa mengikat mereka tuh untuk bertumbuh, untuk berbuah juga di dalam PD ini. Jadi Bapak Ibu, ketika kita pengen anak-anak muda itu untuk bertumbuh, kita perlu juga menggunakan kasih itu sebagai pengikat mereka. Nah, ini adalah foto waktu BPK kami itu mengadakan Natal bersama secara online. Saya mau sharing sedikit Bapak Ibu. Jadi Natal 2020 yang kemarin itu BPK kami mengadakan pertama kalinya acara Natalan secara online. Jadi BPK kami baru pertama kalinya mengadakan acara besar secara online. Dan pada waktu itu saya dipercaya menjadi koordinator acara itu. Dan perlu diketahui bahwa pada acara itu akan hadir Bapak Uskup kita. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan betapa tertekannya saya untuk mengadakan acara itu. Kenapa? Karena selain itu adalah acara yang pertama kali, itu online, dan uskupnya itu hadir. Dan itu acara satu BPK. Jadi kalau di BPK Keuskupan Agung Semarang itu cukup diapit oleh berbagai kota besar. Jadi kalau kita di BPK Semarang itu terdiri dari ada Solo, Jogja, kemudian Magelang, Semarang itu yang notabene kota-kota besar. Jadi cakupannya sangat luas. Jadi ketika saya dipercaya untuk menjadi koordinator acara itu dengan waktu yang singkat, jujur saja saya tertekan. Pressure-nya itu berat. Dan di situ saya mulai bertanya-tanya, aduh apa bisa ya? Waktunya ini mepet, persiapannya itu enggak mungkin bisa. Oh, sudah saya hitung-hitung kalkulasi itu nggak mungkin bisa jadi acara yang bagus gitu. Di situ saya ragu, tapi di situ saya konsultasi dengan salah satu kakak rohani saya yang dia juga orang BPK, dia cukup senior. Di situ saya bilang bahwa, wah kayaknya nggak mungkin ini acara bisa terjadi. Dan apa yang dia katakan Bapak Ibu, di situ dia bilang bahwa, tenang aja, kamu itu nggak kerja sendiri kok. Itu satu kalimat yang sangat-sangat menenangkan saya pada waktu itu. Jadi saya okein tuh penugasan ini. Kita prepare tuh nggak ada 3 bulan rasanya. Kayaknya, wah waktunya tuh sangat-sangat mepet. Dan apa yang terjadi, karena saya di situ adalah koordinatornya, otomatis saya merekrut teman-teman muda itu untuk menjadi timnya saya. Karena saya merasa lebih cocok nih komunikasi. Tetapi apa yang terjadi, justru di situ lebih banyak gesekan. Karena sama-sama muda, sama-sama punya mau. Kita banyak sekali gesekan juga dengan beberapa teman senior di PD kami. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu, kita sudah prepare nih acaranya, kita sudah bikin rundown, kita mau gini. Tapi balik lagi, karena di situ akan hadir Bapak Uskup,
otomatis kita harus menyesuaikan dong. Kita sudah punya planning ini mau begini-begini itu, tapi ada hal-hal yang kita harus minta persetujuan Bapak Uskup dan ada perlu beberapa hal yang harus diganti padahal sudah jadi. Di situ jujur saya merasa, aduh, kok ribet sekali ya berurusan ibaratnya dengan hierarki dan saya harus tunduk. Itu tidak mudah mengalahkan ego juga. Dan di situ saya sempat hampir kesal, sempat hampir putus asa. Tapi pada proses itu ada kakak rohani saya dan juga senior saya di BPK, terutama juga koordinator saya di BPK itu sangat-sangat membesarkan hati. Dia sama sekali tidak menyalahkan atau dia sama sekali tidak kok gini sih, kok gini, tapi justru mereka itu mensupport kami sangat-sangat luar biasa. Dan akhirnya setelah mengalami proses yang tidak gampang, kita kena gesek sana sini, puji Tuhan semuanya itu bisa berjalan baik. Banyak umat juga yang ikut hadir dan acara itu benar-benar bagi kami itu menjadi suatu persembahan yang sangat mengharukan dari kami, mengingat prosesnya yang tidak mudah. Dan puji Tuhan Bapak Uskup juga pada waktu itu hadir full dari awal sampai akhir penutup. Itu menurut saya suatu yang luar biasa. Bapak Uskup mau hadir dan apa yang mau saya katakan dari sharing saya ini adalah bahwa pada prosesnya itu memang tidak mudah, terutama bagi kami yang muda. Kami sangat perlu itu disupport oleh Bapak Ibu, oleh teman-teman senior. Kami juga sangat perlu dibimbing. Kami juga sangat-sangat perlu untuk diberi apa ya, dibesarkan hatinya. Karena kami ini sendiri mungkin sering merasa minder, kami sering merasa tidak mampu, apalagi kalau kami melihat teman-teman Bapak Ibu yang sudah lama di PD, itu kan kami sangat merasa segan dan menghormati. Oleh karena itu kami perlu dirangkul dengan kasih itu tadi. Dan sama seperti Santo Paulus, yang dia itu juga merangkul si Timotius ini. Santo Paulus ini dia percaya dan dia yakin sama Timotius muda ini. Walaupun si Timotius muda ini belum terbukti dia bisa, tapi dia sudah yakin dan percaya. Jadi Bapak Ibu, supaya lebih banyak lagi nih anak muda yang mau terlibat, kita harus kasih mereka BB itu tadi. B yang pertama adalah beri kesempatan, B yang kedua adalah berdoa, dan K yang ketiga adalah kenakanlah kasih sebagai pengikat. Dan mari kita juga meneladani Santo Paulus dalam menciptakan lingkungan idaman. Kalau saya baca tadi, Kota Palopo itu kan slogannya kota idaman ya. Benar nggak ya? Indah, damai, dan nyaman. Waduh. Jadi mari kita ciptakan PD kita itu menjadi PD yang lingkungannya menjadi lingkungan yang idaman para anak-anak muda, yang indah, damai, dan nyaman. Dan mari kita menjadi rekan sekerja yang baik bagi teman-teman kita semua, tidak hanya bagi yang muda, tetapi bagi teman-teman kita juga yang seumuran dan juga yang lebih senior. Supaya makin banyak-banyak lagi anak-anak muda atau orang muda yang boleh terpanggil untuk melayani dan mengembangkan PD ini dengan luar biasa. Begitu Bapak Ibu, semoga sharing saya ini boleh sedikit membantu supaya semakin banyak anak-anak muda yang boleh terpanggil untuk melayani di PD ini. Terima kasih. Terima kasih, Sis Tevi, sharingnya dan semua firman